Kalau gopur itu diampuni, tapi kadang-kadang catatan dosanya masih ada. Kalau afun, selain diampuni dosa, catatannya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala syahra ramadhan ala sairis suhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita telah memasuki tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa terutama ketika kita masuk di penanggalan baru bulan Hijriah. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa, ikuti dengan khusyuk. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berikan kesehatan kepada kita semua, Allah berikan kekuatan kepada kita semua, hingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah dari mulai ibadah yang fardu hingga ibadah yang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan, terutama dihindarkan dari segala bala dan wabah. Baru 2 tahun kita kembali bisa normal melaksanakan berjamaah sholat tarawih. Mudah-mudahan dapat kita syukuri. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kegiatan di Masjid Jami Al-Ikhlas, satu yang sudah rutin dan diikuti oleh semua kalangan jamaah, laki perempuan, anak-anak sampai orang tua, yaitu berjamaah sholat setiap waktu dan terkhusus setelah isya dilaksanakan sholat sunnah tarawih berjamaah dengan jumlah rakaat tarawihnya 20, witirnya 3 rakaat. Kemudian yang kedua, ketika melaksanakan sholat sunnah tarawih, muraki akan menjadi komandan, bukan dalam upacara tapi dalam sholat. Mohon untuk dipahami dulu, karena biasanya kan ketika tidak paham, muraki dan jamaah malah menimbulkan riuh cemoohan dan justru akan mengganggu kehusyuan dalam ibadah sholat. Maksud ada muraki atau komandan itu untuk kebersamaan. Yang pertama, setelah sholat, setelah azan isya sudah disepakati dalam rapat DKM diberi waktu 5 menit jarak dari adzan isya ke iqamah.
Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu juga yang datang lebih duluan segera mengisi saf yang paling depan. Maksudnya supaya tidak menghalangi dan supaya rapih, karena inna afdhalas sufuf as-safful awwal. Saf atau jajaran yang paling utama itu safful awal. Sampai Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fil saffil awal." Seandainya umatku tahu keutamaan salat di saf paling depan, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali harus diundi, saking kepingin berada di saf awal harus diundi, niscaya mereka akan ikut undian itu. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana keutamaan di saf awal. Kalaupun kita tidak saf awal, sudah penuh saf keduanya, ketiga dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kesadaran umat Islam untuk melaksanakan sholat sudah semakin meningkat, tinggal perapihan dan peningkatan. Peningkatan satu dari ketertiban, kerapihannya juga, karena itu akan mempengaruhi kekhusyuan. Setelah sholat isya, adzan melaksanakan qobliyah isya. Setelah sholat isya melaksanakan ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, setelah sholat ba'diyah isya 2 rakaat, baru muraki akan memberikan komando dengan bahasa Arab. Walaupun tidak paham arti per kata, tapi jamaah mudah-mudahan paham ketika muraki mengatakan as-salata sunnata tarawihi 20 raka'atin jami'ata rahimakumullah. Eusina teh naon eta teh? Isinya mengajak salat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Biasanya ada yang mengingatkan tiap 2 rakaat. Tapi lumayan eta teh sababaraha detik mempersingkat, cukup satu ketika mau melaksanakan tarawih 20 rakaat, baru nanti diingatkan lagi ketika mau melaksanakan witir setelah doa kamilin. As-salata sunnata rakaataini minal witri, yang 2 rakaatnya rakaataini minal witri, 2 rakaat dari witir. Kalau yang 1 rakaatnya rakaatal witri, 1 rakaat witir. Kemudian setiap 4 rakaat ada doa. Sebetulnya tidak ada hubungan doa itu dengan sholat. Untuk memanfaatkan momen, karena ini adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, di situ keutamaan ijabahnya doa, apalagi kita sedang berkumpul, maka ada doa. Doa yang secara khusus Rasul berikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun maha pemaaf, tuhibbul afwa engkau mencintai al afwa tentang pengampunan. Sedikit ada afun ya dengan gofur. Kalau gofur itu diampuni, tapi kadang-kadang catatan dosanya masih ada. Kalau afun, selain diampuni dosa, catatannya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh luar biasa ya. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pemaaf dan penghapus dosa. Jadi bukan hanya dimaafkan, kita mohon untuk dihapus segala catatan dosa. Tuhibbul afwa, engkau sangat menyukai akan penghapusan dosa-dosa. Oleh karenanya sungguh merugi orang-orang yang masuk di bulan suci Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadikan salat tarawih dan saum di bulan suci Ramadan ini
sarana agar kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Rasul di dalam hadis sahih, man shoma ramadhana man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, barang siapa yang salat di bulan suci Ramadan, landasannya adalah iman dan penuh dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Mungkin banyak dosa yang nilainya besar ataupun dosa kecil, tapi sama sekali kita tidak ingat bahwa itu dosa. Maka di bulan suci Ramadan ini, apalagi banyak sekali sujudnya kita, manfaatkan. Ya Allah, ampuni segala dosaku, dosa yang ku ingat dan yang tidak ingat sama sekali. Sungguh beruntung ketika lepas nanti dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dirikan salat dan qiyam. Kemudian ketika Muraki mengajak bersalawat dengan kalimat Sallu ala nabi, itu kalimatnya perintah. Artinya begini, sallu ala nabi itu bersalawatlah kepada nabi. Jamaah menyambut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan khusyuk, jangan dipermainkan, jangan diperolok-olokkan. Salawat itu doa, dan salah satu ibadah yang diperintah Allah sekaligus diberi contoh oleh Allah dan malaikatnya itu adalah salawat. Allah perintah puasa, Allah sendiri tidak puasa. Allah perintahkan saum, Allah tidak saum, tapi Allah perintahkan salawat, langsung Allah sendiri memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Jadikanlah ladang pahala dengan salawatnya, jangan sebaliknya menjadi dosa dengan salawatnya. Jadi begitu Muraki mengomando Sallu ala nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad. Saya mah tidak suka pakai sayyidina, silahkan. Yang penting jangan dipermainkan dengan teriakan-teriakan yang justru nanti bukan mendapatkan pahala, melainkan menjadi dosa karena ada mencemoohkan kepada suatu syariat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada beberapa kegiatan yang insya Allah bisa diikuti oleh semua, juga ada yang bisa diikuti oleh bapak-bapak saja, ibu-ibu saja, dan anak-anak. Yang pertama, setelah sholat tarawih untuk bapak-bapak, dimulai dari malam ini akan ada tadarus bersama-sama di masjid. Jadi kepada bapak-bapak yang ingin bergabung tadarus bersama-sama di masjid, waktunya setelah sholat tarawih. Untuk ibu-ibu, tadarusnya biasa setelah subuh, kecuali hari Jumat dan hari Ahad. Subuh Ahad diganti dengan kuliah subuh, insyaallah kurang lebih 30 menit setiap hari Ahad, diikuti oleh jamaah laki-laki dan perempuan untuk mengikuti kajian subuh. Selain daripada hari Jumat dan hari Ahad, ibu-ibu melaksanakan tadarus di masjid. Kemudian untuk kajian yang bisa diikuti juga oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan terutama para remaja, ada Mutiara Ramadan, yaitu kajian kitab hadis arba'in. Jadi walaupun tidak bisa membaca kitab, itu bisa menyimak penjelasannya. Rasul bersabda, barang siapa yang memahami, menghafal, dan mengamalkan 40 hadis, yang dimaksud adalah hadis-hadis sahih yang 40, maka Allah haramkan dari api neraka. Itu dikaji dari jam 17 atau jam
5 sore sampai menjelang azan maghrib. Nyambung dengan amalan itu, seperti biasa kita mengkoordinir para mutasaddiqin atau jamaah yang mau nitip sedekah untuk berbuka puasa. Dimulai dari malam ini boleh mendaftar, nanti di depan ada formnya, bisa mendaftar. Koordinatornya Mang Mumu. Insyaallah setelah sholat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan mencatat atau mendaftar sendiri, pilih tanggalnya tanggal berapa. Insyaallah barang siapa yang bersedekah memberi makanan dan minuman kepada orang yang berbuka puasa, ketika tiba waktu untuk berbuka puasa, jadi bukan hanya sekedar memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa di siang hari, jangan. Ini di waktu buka puasa, maka Allah akan memberikan pahala bagaikan orang yang berpuasa. Kalau kita puasa sendiri berarti pahalanya cuma dari diri kita, tapi kalau memberi makanan atau minuman, dimakan diminum oleh puluhan bahkan ratusan orang, Allah berikan nilai pahala. Tapi tidak bisa diganti begini juga, lamun gitu mah abdi moal puasa tuh geus erek mere sedekah, tidak, tetap ya. Jadi silakan bapak-bapak, para remaja juga yang mau ambil bagian untuk bersedekah iftar, boleh. Wah, saya mah mau ikut berbuka puasa di sini, mangga. Insyaallah para jamaah menyediakan untuk sedekah iftar. Kemudian ada camp Al-Quran dilaksanakan di pesantren, yaitu setelah sholat tarawih dan setelah subuh. Ini khusus program tahfidz dan tahsin Al-Quranul Karim. Demikian kegiatan rutin yang insya Allah dapat diikuti oleh para jamaah sekalian. Insya Allah nanti ada lagi terpang-pang kegiatan-kegiatan secara menyeluruh. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan Pondok Pesantren Fathus Salam Al-Mubarak, mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semua dapat menjalankan dengan khusyuk dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnat tarawih raka'atin isrina raka'atin. As-salatu sunnat tarawih isrina raka'atin jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah.